Bibi. Sui-sui cuma punya 1,5 yuan. Bisakah Bibi kasih sui-sui 1 kue telur yang tidak pakai sosis? Ini ada hati nurani, sungguh. Bukankah ini sui-sui? Ibumu mana? Ibu sedang tidur. Dipanggil-panggil tidak bangun. Ibumu sudah tidur 3 hari. Kan, jangan-jangan terjadi sesuatu. Ibu hanya lapar. Bibi, bolehkah minta 1 untuk sui-sui? Baik. Sini, pegang ini. Ambil saja. Sui-sui, saya dan bibi-bibi ini mau ke rumahmu untuk melihat. Boleh tidak? Ayo, 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 ayo jalan. Mama. Sui-sui sudah pulang. Mama, sui-sui bawakan makanan untukmu. Makan sedikit ya. Uhuk-uhuk. Astaga, bau apa ini? Sui-sui, ibumu sudah bangun belum? Bibi, bisakah bantu sui-sui melihatnya? Aduh, orangnya sudah tiada. Sudah tiada. Anak ini, kasihan sekali. Ayah tidak peduli, ibu juga tidak bisa diandalkan. Sekarang orangnya tiada. Kasihan sekali anak ini. Bibi. Apakah ini ibu? Anak kecil, kamu punya kerabat lain. Sui-sui punya ayah, dan juga paman. Anak kecil, kalau begitu, apa kamu tahu kontak mereka? Ini nomor telepon ayah. Siapa ini menelepon tengah malam? Halo, permisi. Apakah ini suami Luosu? Dia, hubungi saya lagi kalau dia sudah mati. Orang macam apa ini? Tidak apa-apa. Bibi, sui-sui masih punya paman. Permisi. Apakah Anda kakak laki-laki Luosu? Dia sudah meninggal. Abu jenazahnya. Abunya sebar saja. Dia punya seorang anak. Biarkan dia mati bersamanya. Kerabat macam apa ini? Mama tidak bisa mendengar. Kalau tidak mendengar, jadi tidak sedih lagi. Anak kecil, Bibi, akan mengantarmu ke tempat yang ada banyak anak-anak lain yang akan menemanimu. Bagaimana? Apakah itu panti asuhan? Anak kecil, situasimu ini, saya masih harus berdiskusi lagi dengan biro untuk membahas bagaimana solusinya. Ibunya sudah meninggal, ayah dan pamannya tidak peduli, hanya bisa dikirim ke panti asuhan. Aduh. Kasihan sekali anak ini, masih sekecil ini. Kalau dikirim ke panti asuhan, kalau dianiaya bagaimana? Sungguh malang nasibnya. Apakah ada paman atau bibi yang mau menerima sui-sui? Sui-sui. Bukannya paman dan bibi tidak mau menerimamu, tapi hidup kami benar-benar terlalu sulit. Bibi, sui-sui tahu, paman dan bibi semuanya orang baik. Terima kasih paman dan bibi sudah menjaga sui-sui. Ayo. Kasihan sekali. Bibi. Ibu sudah pergi. Tidak ada yang menginginkanku lagi. Bibi, antarkan saja saya ke panti asuhan. Baiklah. Masuklah. Siapa bilang tidak ada yang menginginkanmu? Orang lain tidak mau. Aku yang mau. Bukankah ini orang terkaya di Nancheng? He Huaichuan, kenapa dia ada di sini? Anak kecil, kamu mau ayah tidak? Punya ayah, sui-sui tidak perlu ke panti asuhan lagi. Kalau begitu, sui-sui mau ayah. Ayah. Sekumpulan barang tidak berguna, satu persatu hanya bisa melahirkan cucu laki-laki, bahkan satu cucu perempuan pun tidak bisa dilahirkan. Apa gunanya kalian? Tuan besar sampai sekarang masih koma. Itu semua karena kalian tidak bisa melahirkan cucu perempuan. Makanya beliau marah sampai begini. Kalian keluar dulu, pergi. Mama tidak bisa segalanya. Disalahkan pada tidak adanya cucu perempuan. Begitu banyak rumah sakit sudah memeriksa ayah. Semua bilang tubuhnya sehat. Tidak tahu kenapa beliau tidak kunjung sadar. Kamu masih berani membantah. Huaichuan ini juga anak durhaka. Usianya sudah segini tapi tidak menikah. Kapan aku bisa menggendong cucu perempuan kesayangan? Kalian ini mau melihat aku dan ayahmu mati dengan mata tidak terpejam. Siapa bilang aku tidak berbakti? Nih, cucu perempuanmu, cucu perempuanku. Halo, nenek, ini anak siapa? Anakku. HMPH, omong kosong, dengan penyakitmu yang alergi, setiap kali bertemu wanita, sekali keluar langsung membawa pulang seorang putri. Kamu melahirkan dengan melintasi waktu. Aduh. Lagi pula,
Kamu si gunung es abadi ini, bagaimana mungkin bisa melahirkan seorang putri kecil yang begitu lembut dan imut? Dia adalah putri Luosu dan Fu Yichen. Bukankah Luosu itu putri palsu dari keluarga Luo? Ku dengar Fu Yichen menikahi putri asli keluarga Luo, Luosu. Demi mempertahankan pernikahannya, meracuni Fu Yichen. Pantas saja Fu Yichen tidak menginginkan putri ini. Siapa yang benar dan salah dalam kejadian tahun itu? Masih belum ada kesimpulan. Bagaimana bisa kamu begitu yakin bahwa Luosu tidak difitnah? Dunia luar menyebarkannya seperti itu. Lalu, di mana Luosu itu? Ada di pelukannya. Hah? Untuk apa kamu membawanya pulang? Fu Yichen dan Luo Yuanzu tidak mau. Aku yang mau. Bukankah ayah dan ibu juga ingin punya cucu perempuan? Apa masalahnya? Istriku. Ayah. Suamiku. Kamu sudah sadar? Kamu tidak apa-apa. Pasti membuatmu takut. Ya, aduh. Saat aku koma, aku tahu segalanya. Membuatmu khawatir. Syukurlah sudah sadar. Sui-sui. Cepat kemari. Pergilah. Astaga. Suamiku. Begitu dia datang. Kamu langsung sadar, dia benar-benar bintang keberuntungan keluarga He kita. Aduh, punya anak perempuan memang yang terbaik. Mulai hari ini, dia adalah cucu perempuan tertua yang sah dari keluarga He. Baik. Aduh, keluarga He kita sekarang punya cucu perempuan. Hahaha. Huai Chuan, mulai sekarang, gadis kecil ini adalah anggota keluarga He kita. Kamu harus membesarkannya dengan baik. Baik. Ma, tuan ketiga, sesuai perintah Anda. Semuanya sudah disiapkan untuk nona kecil. Selamat datang di rumah, nona kecil. Ah, ini adalah piyama yang disiapkan untuk nona kecil. Waktunya cukup mendesak, jadi hanya disiapkan 500 potong. Siapkan 500 set lagi. Baik, ini adalah 300 mainan samping bantal yang disiapkan untuk nona kecil. Dan juga belalai yang sedang populer belakangan ini juga sudah disiapkan untuk nona kecil. Semua ini, benarkah semuanya disiapkan untuk Sui-sui? Benar. Nona kecil, semua ini disiapkan untuk Anda. Wah, Sui-sui belum pernah melihat buku seindah ini. Persiapannya bagus, jaga dia baik-baik malam ini. Baik, tuan ketiga, tunggu. Ada apa, ayah? Bisakah ayah menceritakan dongeng untuk Sui-sui? Sui-sui belum pernah mendengar dongeng sebelum tidur. Ayah, bisakah ayah menceritakan dongeng untuk Sui-sui? Bulan melihat bintang-bintang kecil, lalu berkata dengan lembut, aku akan menggunakan cahayaku untuk menerangi jalan di depanmu. Ada apa? Apakah ceritaku tidak bagus? Maaf. Sui-sui hanya merindukan ibu, tidak bisa menahannya. Seharusnya Sui-sui tidak menangis, mengganggu ayah. Bagaimana cara membujuknya saat rindu ibu? Jangan dipikirkan, cepat tidur. Sepertinya cara membujuknya salah. Bagaimana caranya agar kamu berhenti menangis? Bolehkah ayah tidur bersamaku? Aku ini terkenal di Nancheng sebagai raja neraka hidup. Gadis kecil ini berani memintaku menemaninya tidur. Hanya sekali ini saja. Selamat pagi, kakek, nenek. Selamat pagi, paman kedua. Sui-sui tidak punya barang kenangan lain dari ibunya. Makanya dia selalu membawa guci ini. Kasihan sekali, sayang. Apakah ibumu masih punya barang lain? Ada di rumah kami yang dulu. Bolehkah aku pergi mengambilnya? Tentu saja boleh. Setelah kamu selesai sarapan, aku akan mengantarmu mengambilnya. Baik, terima kasih. Ayah, kamu benar-benar orang yang sangat baik. Anak ini bahkan menyebut seorang Yamaraja yang hidup sepertiku sebagai orang baik. Aku memang orang baik. HMPH, tidak tahu malu. Disinilah tempatnya. Dia dulu tinggal di tempat seburuk ini. Jangan sentuh barang-barang ibuku. Yo, si manis sudah kembali ya. Ibumu yang manis itu mati di rumahku ini. Aku belum menuntut ganti rugi darimu. Kamu pas sekali sudah kembali. Jadi aku akan menjualmu dulu untuk balik modal. Jangan memaki ibuku. Dasar anak manis. Kamu berani melawan. Percaya tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Siapa yang memberimu keberanian memukul putriku? Ternyata raja neraka hidup dari Nancheng. He Huai Chuan, tuan ketiga He. Kamu masuk dulu ambil barang. Ayah hebat sekali. Si manis. Aku si manis. Tuan ketiga. Ampuni saya. Uang sewa. Terima kasih. Tuan ketiga. Tutup mulutmu rapat-rapat. Aku tidak ingin saat memukulmu nanti menakuti putriku. Kamu teriak sekali, akan kucabut lidahmu. Kamu teriak 2 kali, akan kuambil nyawamu. Baik, ayah.
Di mana ibu kos yang jahat itu? Dia lapar jadi pulang dulu untuk makan. Apakah barang-barangnya sudah dirapikan semua? Sudah. Sepertinya tidak ada yang layak dibawa. Aku tahu. Aku akan kembali ke perusahaan sekarang. Ayah, pergilah bekerja. Aku bisa pulang sendiri. Bagaimana kamu bisa pulang sendiri? Jalan kaki. Apa kamu ingat jalannya? Tahu cara perginya? Kamu ikut aku ke perusahaan dulu saja. Selamat pagi. Ceohe, kamu main di sini dulu sebentar ya. Ayah akan keluar setelah rapat selesai. Baik. Ceohe ternyata punya anak perempuan. Tidak kusangka Ceohe, si raja neraka hidup itu, ternyata punya sisi selembut ini. Kamu tidak tahu, suaranya itu terdengar sedikit. Kalian berdua, pelankan suaranya. Apa kalian tidak mau hidup lagi? Hei, adik kecil. Siapa namamu? Namaku Sui Sui. Suaranya juga imut sekali. Enak sekali didengar. Tidak kusangka Ceohe, si raja neraka hidup itu, bisa melahirkan seorang putri yang begitu menggemaskan. Adik kecil, kakak traktir kamu permen lollipop ya? Baik. Cincin berlianku hilang. Gawat. Harganya 30.000 yuan. Ini tidak boleh hilang. Semuanya. Tolong bantu cari ya. Hei, manusia bodoh. Cincinnya ada di dalam lacinya. Kemarin saat menaruh barang, dia ceroboh dan menjatuhkannya ke dalam. Kakak anggrek kupu-kupu bilang, ada di dalam lacimu. Sayang. Jangan bercanda, bagaimana mungkin tanaman bisa bicara? Lagi pula, laci ini, tadi sudah kucari, benar-benar tidak ada. Anak kecil bicara jujur, kita cari di tempat lain, untuk membantumu mencarinya. Sungguh, terjepit di dalam buku catatan. Kakak, lihat, cincin berlian, sayang. Kamu hebat sekali, benar-benar ketemu. Itu berkat kakak anggrek kupu-kupu, yang hebat. Sui Sui benar-benar bisa mengerti bahasa tanaman. Tidak mungkin. Apakah tanaman ini benar-benar bisa bicara? Baiklah. Karena barangnya sudah ketemu. Semuanya kembali bekerja ya. Akhir-akhir ini tidak tahu kenapa. Rahasia perusahaan dicuri lagi. Perusahaan saingan meluncurkan produk lebih dulu. Benar. Ku dengar Ceohe sangat marah. Tidak tahu apakah dia sudah menemukan mata-mata itu atau belum. Kakak anggrek kupu-kupu. Apa itu mata-mata? Mata-mata. Itu orang yang melakukan hal buruk, orang yang tidak baik pada ayahmu. Siapa orangnya? Mendekatlah, akan ku beritahu padamu. Sekelompok sampah, sudah diselidiki begitu lama, tidak ada satu petunjuk pun yang ditemukan. Ayah, pelan-pelan, kamu mau membuatku terguncang sampai mati. Nona kecil, Sui Sui. Nurut ya, ayah sedang rapat. Sui Sui tahu, siapa mata-mata jahat yang sedang ayah cari. Ceohe, sebaiknya saya membawa nona kecil keluar dulu. Sui Sui tidak mau pergi. Sui Sui mau memberitahu ayah, orang jahat itu adalah kamu. Benar atau tidak? Kita lihat saja dan akan tahu. Ayo. Bukankah Direktur Guan sudah mengambil cuti? Kenapa muncul lagi di kantorku? Ceohe, bukankah Anda sedang rapat? Ah, ini saya. Apa yang kamu sembunyikan di belakangmu? Serahkan. Nak. Nanti jauhi dia sedikit. Dia bukan orang baik. Kamu bicara omong kosong. Ayahku adalah orang yang sangat baik. Aku tidak mau bermain denganmu lagi. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Oh, itulah Guan Yiming. Sudah lihat betapa ganasnya ayahmu. Ternyata itulah orang jahat. Aku harus membantu ayah memukulnya. CEO Luo dari Senghao berkata, asalkan aku menjual teknologi inti robot medis kepada mereka, mereka akan menjadikanku CEO. Aku tidak lebih buruk darimu. Aku juga bisa menjadi bos. Beraninya kamu menindas ayahku. Kupukul kamu. Sudah. Ayah, jangan takut. Sui Sui akan melindungimu. Kamu bilang Senghao ingin menjadikanmu bos, kan? Kalau begitu, pergilah. Kamu melepaskanku begitu saja. Hari ini putriku ada di sini. Tidak nyaman jika ada darah. Kita masih punya banyak waktu. Hei Huai Chuan, penghinaan yang kau berikan padaku hari ini akan kuingat. Menyentuh segalanya. Tidak takut tanganmu kotor. Apa tanganmu masih sakit? Ayah. Sudah tidak sakit lagi. Ceohe, Anda melepaskan pengkhianat itu begitu saja. Kenapa terburu-buru? Jika dia pengkhianat, dia pasti akan membayar harganya. Oh ya. Ceohe, makam yang Anda minta. Saya sudah memilih beberapa pilihan. Silakan Anda lihat. Sui Sui, kamu yang pilihkan untuk ibu. Sebuah tempat untuk tidur. Apakah aku akan berpisah dengan ibu? Bukan berpisah, tapi membelikan ibu sebuah rumah. Nanti kalau kamu merindukannya, kamu juga bisa mengunjunginya. Lagi pula,
Tenagamu begitu kecil, selalu memeluknya. Bagaimana jika terjatuh? Betapa sakitnya dia nanti. Sui Sui tidak ingin ibu kesakitan. Sui Sui akan memilihkan rumah untuk ibu. Ibu paling suka mawar. Biarkan ibu tinggal di sini. Baik. Sekarang kita pulang menjemput ibu, lalu mengantarnya ke rumah baru. Ayah. Aku ingin membelikan ibu seikat bunga. Boleh. Kamu pilih dulu. Ayah mau mengangkat telepon sebentar. Maaf, apa kamu buta? Ibu. Ibu. Benda kotor apa ini? Ku tendang semuanya. Jangan tendang ibuku. Ling Ling. Ayah, Ling Ling. Kenapa mendorong putriku? Fu Yichen. Karena kamu sudah tidak menginginkan aku dan Sui Sui lagi, maka aku juga tidak menginginkanmu lagi. Ayah. Kamu memanggilku apa? Kamu memanggilku apa tadi? Kenapa anak ini terlihat begitu mirip dengan Luo Su? Apa yang sedang kupikirkan? Anak ini sudah menindas Ling Ling. Aku tidak boleh berhati lembut. Ayah, Ling Ling kesakitan. Minta maaf pada putriku. Ternyata ayah sudah lama tidak menginginkan Sui Sui dan ibu lagi. Anak ini kenapa begitu mirip dengan Luo Su? Melihatnya saja sudah membuat kesal. Untungnya si jalang Luo Su itu sudah mati. Apa kamu dengar? Cepat minta maaf pada putriku. Jelas-jelas dia yang mendorongku duluan. Dia juga memecahkan guci ibu Sui Sui dan menendang ibu Sui Sui. Anak ini masih kecil, sudah bisa berbohong. Putriku begitu baik hati, mana mungkin mendorongmu. Lepaskan aku, ibu. Ternyata ini ibumu. Sial sekali, ini ibumu. Pantas saja kamu tidak punya sopan santun. Anak ini saja sudah begini. Ibunya mungkin juga bukan orang baik. Lepaskan aku, ibu. Jangan pergi. Minta maaf pada putriku. Kalau tidak, hari ini kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Jangan injak ibuku. Ibu akan kesakitan. Lepaskan aku. Lepaskan. Ibu akan tertiup angin. Lepaskan aku. Anak liar dari mana ini? Tidak punya sopan santun. Berani menggigitku. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Hentikan. Siapa yang berani menyentuh Putri He Huai Chuan?